Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftahul Jannah dari Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Mahda Intan Sanusi, SHME. Saya akan menjelaskan mengenai lembaga pengelola wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 4 tentang perwakafan menjelaskan mengenai apa itu nazir. Pengertian nazir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazir bisa perorangan atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Lalu siapa yang bisa menjadi nazir? Yaitu di sini ada beberapa persyaratan untuk menjadi nazir. Pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, dewasa. Yang keempat, amanah. Yang kelima, mampu secara jasmani dan rohani. Dan yang keenam, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Adapun persyaratan bagi nazir organisasi, yaitu yang pertama, pengurus organisasi yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat nazir perseorangan. Yang kedua, organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Dan untuk persyaratan nazir badan hukum sendiri, yaitu 1. Pengurus organisasi yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat nazir perseorangan. Yang kedua, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, organisasi yang bersangkutan harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Adapun tugas seorang nazir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam pasal 11, yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia atau sering disingkat dengan BWI. Selain nazir itu memiliki tugas-tugas, seorang nazir juga memiliki hak atau berhak. Yang pertama, menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Selain itu, nazir juga memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Nazir perseorangan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan, yaitu ada beberapa. Pertama, nazir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang. Yang kedua, nazir sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI atau Badan Wakaf Indonesia melalui kantor urusan agama setempat. Yang ketiga, dalam hal tidak terdapat kantor urusan agama setempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, pendaftaran nazir dilakukan melalui kantor urusan agama terdekat atau kantor Departemen Agama atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi, kabupaten, atau kota. Yang keempat, Badan Wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir. Yang kelima, nazir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang dan salah satu diangkat menjadi ketuanya. Adapun yang terakhir, yang keenam, yaitu salah satu nazir harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. Selanjutnya ada beberapa hal yang dapat menghentikan nazir dari kedudukannya, yaitu apabila yang pertama meninggal dunia, yang kedua berhalangan tetap,
yang ketiga mengundurkan diri, dan yang keempat diberhentikan oleh BWI. Namun berhentinya salah satu nadhir itu tidak mengakibatkan berhentinya nadhir perseorangan yang lain. Berikutnya saya akan menerangkan mengenai BWI, Badan Wakaf Indonesia. Apa itu BWI? BWI adalah lembaga yang mengurusi dan bertanggung jawab soal wakaf. BWI ini didirikan pada tanggal 13 Juli 2007. Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang, yaitu 1. Melakukan pembinaan terhadap nadhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. 2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, memberikan persetujuan dan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberikan dan mengganti nadhir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Dan yang terakhir yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Itu tugas dan wewenang dari BWI. Nah, cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Adapun materi-materi yang saya sampaikan tadi, saya mengambil dari beberapa sumber yang bisa dibaca. Ada 3 sumber. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.